Selamat pagi, Bapak Ibu. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan presentasi kami terkait entertaining disruption and digital disaster. Kami ucapkan terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami ini adalah dari kelas manajemen pemasaran dengan dosen pengampu Bu Sita, di mana dalam proyek ini kami menyusunnya dengan anggota kelompok Pak Boy Parulian, Pak Alfayasa, Pak Firman Syarif, saya sendiri Paskalis Agung Purnomo, Pak Sandi Alrofik, Pak Sahda Prakasa, Pak Riwan Abdurrahman, dan Pak Zakaria Nugraha. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Di sini pertama-tama kami akan menyampaikan terkait Netflix. Bagaimana Netflix tersebut bisa berubah dan berkembang dan mempengaruhi cara kita menonton TV. Next. Dalam perjalanannya, Netflix ini mengalami perkembangan dari sisi bisnis yang mereka tawarkan. Awal mula Netflix ini berbisnis dengan cara menyewakan, merentalkan DVD secara fisik. Namun ada yang menarik di sini bahwa mereka ini menerapkan pemesanan melalui online. Seperti itu, tidak perlu tatap muka, namun pengirimannya itu dengan mail atau pos. Jadi CD yang disewa itu dikirim melalui pos. Kemudian mereka meningkatkan pelayanan mereka dengan pelayanan untuk peminjaman atau penyewaan Blu-ray. Kemudian hingga saat ini kita sama-sama tahu dan pasti juga ada di antara kita yang juga berlangganan bahwa Netflix ini memberikan layanan streaming video melalui internet. Ada 4 hal yang Netflix ini lakukan dan juga memberikan peran dalam era disrupted saat ini. Yang pertama, awalnya seperti tadi disampaikan mereka melakukan penyewaan, namun dengan memotong rantai perjalanan dalam sistem persewaan, seperti tadi kami sampaikan, bisa melalui online untuk pemesanannya, namun dikirimkan menggunakan pos. Kemudian Netflix ini yang kedua, ini memahami betul bagaimana perilaku dari pemesan, di mana pemesan ini khususnya untuk judul-judul film atau video yang hendak dipesan itu yang sangat-sangat laris, itu mereka biasanya memesan itu sehari sebelumnya. Sehingga ketika barangnya sudah datang, DVD-nya sudah datang, itu dalam rutinitas mereka itu paginya mereka biasanya beraktivitas, kemudian sore itu makan malam, dan juga ketika waktu me time-nya itu digunakan untuk menonton film atau video yang sudah dipesan. Dan malam itu juga dikembalikan ke melalui proses pengembalian. Nah, di sini kalau kita lihat di beberapa toko-toko yang menyewakan itu biasanya mengenakan tarif denda karena keterlambatan pengembalian. Namun di sini Netflix menggunakan nilai sewa yang flat sehingga pelanggan sangat diuntungkan dan pelanggan sangat senang dengan hal itu. Kemudian di sini Netflix juga menerapkan bagaimana cara untuk mengelola stok dari film-film yang mereka siapkan untuk disewakan. Dan tentunya di sini Netflix juga yang keempat adalah adanya transformasi dalam petugas yang yang menjaga stand mereka seperti itu yang bisa memberikan rekomendasi. Dan di sini Netflix dengan lebih hebat lagi mereka mentransformasikan hal-hal yang sangat canggih ini menjadi suatu engine yang bisa merekomendasikan film atau video yang dipesan sesuai dengan perilaku dari masing-masing customer mereka. Next. Kemudian Netflix ini untuk bisa sungguh-sungguh menghadirkan layanan yang baik, mereka mengelola dari sisi informasinya. Ya, tentunya selain daripada core bisnis mereka, yaitu juga memproduksi konten ya,
mereka memproduksi konten mereka sendiri, ada bisnis sampingan yang mereka juga kelola. Yang terbagi dua di sini, yang juga sama-sama kompleks dan perlu mendapat perhatian adalah bagaimana mendistribusikan secara fisik. Seperti tadi disampaikan, distribusi untuk DVD-DVD yang mereka sewakan. Nah, di sini kritikalnya adalah bagaimana mereka mengatur ketepatan waktu dari ribuan, jutaan dari DVD dan Blu-ray yang mereka sewakan. Dan tentunya ada pihak ketiga yang ini sungguh-sungguh akan sangat berperan penting, yaitu dari sisi pos. Dalam hal ini adalah perusahaan pos di Amerika Serikat. Kemudian dari sisi virtual, di sini juga perlu adanya optimizing ya. Jadi bagaimana bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan. Namun kembali di sini ada pihak ketiga yang ternyata ini di luar dari kewenangan kendali dari Netflix. Oleh karena itu, dari pihak ketiga dalam layanan online virtual ini tentunya membutuhkan dukungan support dari ISP ya, Internet Service Provider, eh, mulai dari infrastruktur kabelnya, kemudian teleponi, sampai dengan hal-hal lain yang berkaitan supaya pelanggan ini nyaman dalam menerima pelayanan. Oleh karena itu, Netflix ini adalah perusahaan yang terdepan dalam mengetahui hal-hal perkembangan dari cloud computing seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan Netflix bisa terdepan, di mana perusahaan-perusahaan lain belum menyadari dan belum menggunakan, belum mengembangkan fitur-fitur dari cloud computing yang sudah mulai semakin berkembang. Untuk next selanjutnya ini juga kita akan menyimak lebih lanjut dari sisi kepemimpinan. Bagaimana sisi kepemimpinan di Netflix ini mengambil porsi yang sangat penting. Tentunya untuk dapat mendeliver kebutuhan-kebutuhan dari Netflix ini sehingga bisa mencapai target untuk memuaskan pelanggannya, dari sisi leadership-nya Netflix ini bekerja sama dengan content owner, di antaranya DreamWorks, Sony, dan Disney, di mana ini adalah studio-studio yang memiliki konten. Kemudian Netflix juga bekerja sama membangun komunikasi yang sangat sangat terbangun ya, supaya mendapatkan dukungan dari pabrik-pabrik device, di antaranya Microsoft, Nintendo, Apple, Samsung. Nah, disinilah peran-peran ini menyebabkan antar perangkat ini bisa melakukan sinkronisasi, sehingga tidak mengherankan ketika layanan Netflix ini, ketika kita memiliki satu ID pelanggan, ini bisa digunakan di lintas platform, bahkan lintas device, karena memang dari sisi leadership-nya ini sudah sangat care terhadap adanya peluang-peluang untuk menjalin komunikasi yang intens dengan para pemegang kepentingan dari sisi pabrik device dan juga content owner-nya. Nah, kemudian bagaimana dalam mengakselerasikan inovasi yang terjadi? Tentunya pendekatannya itu ada dari dua sisi, yaitu internal talent, kemudian juga ada external talent. Kalau internal talent adalah kebijakan-kebijakan untuk memastikan bahwa talent-talent yang mereka miliki itu dari sisi internalnya itu memiliki keinginan untuk membangun Netflix ini lebih. Di sini ada close knit relationship, di mana ini objeknya adalah ini kaitan dengan yang keluar, ini bagaimana memiliki hubungan partnership yang lebih leading ya dengan Amazon Web Services. Nah, hal-hal ini tujuannya, create-nya adalah adanya solusi-solusi untuk co-create inovasi ke depannya. Karena tentunya kita mengetahui bahwa Netflix ini bergerak dalam dunia digital dan sangat dukungan secara langsung ya dari partner, dalam hal ini adalah penyedia layanan web. Kemudian dari external talent yang kedua adalah bagaimana fokus untuk mengembangkan tantangan ya. Nah, ini dibuatlah Netflix Prize seperti itu. Di mana di sini ini melakukan Netflix Prize ini goal-nya adalah meningkatkan adanya pemanfaatan dari mesin rekomendasi terkait dengan film-film yang bisa ditonton oleh para pemirsanya, seperti itu. Termasuk juga adalah kaitannya dengan pengoperasian dari sisi IT-nya.
Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah bagaimana Netflix ini mengatur ya, mengelola terkait kemampuan dari individualnya. Individual kaitan dengan apa? Ini targetnya adalah talent-talent individual, developer yang ada di open source. Jadi Netflix ini tidak hanya bekerja secara B2B, tetapi juga bekerja dari bisnis kepada komunitas ya. Dalam hal ini adalah open source community. Sehingga segala kemungkinan untuk bisa mendapatkan benefit secara berkelanjutan itu tidak hanya dari platform-platform yang sudah suatu organisasi-organisasi kelembagaan, tetapi juga organisasi-organisasi yang bergerak secara individu maupun juga secara open source seperti itu. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Pak Boy Parulian. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, sudah muncul. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya hal yang sifatnya virtual menjadi digital. Jadi pada saat pengembangan Netflix ini, mungkin ada beberapa yang belum tahu, ternyata Netflix ini memiliki satu anak perusahaan. Jadi Netflix ini pada saat awal era digitalisasi, Netflix ini membagi menjadi dua sektor bisnis. Yang pertama yaitu sektor bisnis streaming virtual, yaitu Netflix sendiri, yang awalnya itu bisnis DVD menjadi bisnis streaming virtual. Kemudian bisnis yang kedua atau anak perusahaannya itu namanya Quickster, itulah yang bisnis yang awalnya DVD fisik, jadi bisnisnya tetap dilakukan, tetapi dilakukan oleh Quickster. Nah, ternyata pada saat pengembangan Quickster dan Netflix, terjadi suatu isu terkait pemecahan perusahaan, yaitu ternyata pada saat dijalankan, pelanggan atau customer itu lebih nyaman atau lebih suka jika hanya satu penyedia saja. Jadi yang awalnya itu dua, streaming virtual sendiri, DVD fisik sendiri, customer lebih ingin satu penyedia saja, satu akun saja, dan satu harga saja, both untuk baik fisikal maupun online service. Jadi bisa kita bilang dengan kata lain, jadi kedepannya memang diperlukan integrasi antara digital dan juga fisik untuk tujuannya adalah untuk mengengage customer relationship, untuk mendapatkan perspektif keintiman daripada pelanggan. Di sini yang kita titik beratkan, si Netflix ini dia bisa mengetahui kebutuhan pelanggannya dan juga Netflix bisa memenuhi kebutuhan pelanggannya dengan lebih baik karena dia memiliki wawasan terhadap perilaku customer, dan juga dia bisa mengintegrasikan antara perilaku customer dan juga terhadap bisnis prosesnya si Netflix itu sendiri. Kemudian yang kedua terkait from company to community. Jadi di sini kalau mungkin kita sering nonton Netflix, Bapak mungkin sering lihat atau ibu-ibu pasti sering melihat namanya user review atau ride review. Jadi pada saat kita akan menonton, kita biasanya nggak kita lihat filmnya dulu, wasting time. Kalau zaman dulu kita lihat trailernya saja, kalau sekarang kita lebih ke arah lihat ratingnya berapa sih, ratingnya apa, bintangnya berapa, berapa banyak sih yang ngasih rating, terus reviewnya gimana nih. Jadi kalau misalkan kita lihat ulasannya ternyata filmnya not okay, atau ternyata filmnya oke, atau filmnya ternyata endingnya gantung. Jadi tanpa kita nonton filmnya kita sudah tahu ulasannya atau spoilernya, sehingga film ini kita sudah mengetahui apakah film ini layak ditonton atau better to avoid atau lebih baik dihindari. Kemudian yang kedua, dari ulasan ini customer to customer akan akan lebih merasa terlibat dalam hubungan dengan Netflix itu sendiri. Dan di sini juga akan terbentuk dengan adanya user review, akan terbentuk komunitas-komunitas di antara each member, di antara masing-masing member. Seperti contohnya nanti akan ada grup, contohnya grup WhatsApp untuk Netflix lover atau drakor lover yang sekarang, atau di Telegram sekarang sudah banyak sekali yang seperti member-member atau klub-klub seperti itu. Itulah konsep dari perusahaan tuh from company to community.
Next. Oke, kemudian next. From people to algorithm. Jadi di sini hal yang kita bisa capture dari Netflix. Pada saat kita lihat buka Netflix, misalkan, nanti akan muncul ini salah satu contohnya, because you watch Wonder Woman. Jadi karena kita nonton Wonder Woman, nanti dia akan memberikan suggested film based on what we watch. Jadi si Netflix akan membuat algoritma apa yang sering kita tonton, apa yang sudah kita tonton, apa yang sering kita pause play atau rewind atau apa yang tidak pernah kita tonton. Dan di situ Netflix akan membuild the system dan juga dia akan membuat mengembangkan retention customer terhadap apa yang sering kita lihat. Jadi gambarannya kalau misalkan contoh saya pribadi sering nonton Marvel, jadi nanti pada saat because you watch Marvel bakal ada suggested movie based on Marvel movie. Contohnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah individu to kolektif. Jadi di sini dari sini bisa kita lihat jadi 75% dari apa yang kita tonton itu berdasarkan rekomendasi. Jadi Netflix membuat semacam smart engine untuk melihat highest possibility performance untuk melihat strategik imperatif yang paling penting. Di sini kita bisa lihat salah satu contoh yang matriks rekomendasi yang menurut saya paling baik dilakukan oleh Netflix. Salah satu contohnya adalah setiap pelanggan di sini dapat diberikan satu set dari matriks rekomendasi. Salah satu contohnya adalah kita bisa pilih PC or smart TV or smartphone or other device sesuai dengan apa yang kita mau. Kemudian film, kita juga bisa pilih film sesuai dengan genre-genre apa yang sudah di grouping di Netflix. Kemudian ada grouping juga berdasarkan private atau pribadi atau grouping atau keluarga atau romantik dan lain sebagainya. Oke, next, silahkan. Siap, izin melanjutkan terkait dengan contoh kasus dari BSI. Next slide. Oke, baik, kita mulai dari profil dari PSI itu sendiri, di mana PSI ini adalah merupakan merger dari 3 perusahaan, di mana saham mayoritas dipegang oleh PT Bank Mandiri sebanyak 50,83%. Di mana Bank PSI ini pertama kali didirikan atau diresmikan oleh Presiden di tanggal 1 Februari 2021. Di mana merger perusahaan ini awalnya dibentuk untuk atas dasar agar mendorong bersaing di tingkat global. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ternyata Bank BSI ini mengalami sejumlah gangguan digital. Next. Nah, gangguan digital yang dialami PT BSI ini adalah berupa ransomware attack, di mana secara kronologi dimulai pada tanggal 8 Mei 2023, di mana nasabah mulai melakukan komplain di mana beberapa transaksi melalui mobile maupun mesin ATM tidak dapat dilakukan. Kemudian di 1 hari selanjutnya dari PT BSI sendiri langsung memberikan respon atau tanggapan di mana memang terjadi error pada sistem BSI dan sedang dilakukan perawatan. Di tanggal 10 masih belum ada tanda-tanda signifikan terkait dengan perbaikan, dan di hari selanjutnya di tanggal 11 dari PT BSI sendiri melakukan menyatakan statement bahwa seluruh layanan BSI sudah pulih, di mana mereka juga mengatakan bahwa ada temuan dugaan serangan cyber, di mana pada saat ini mereka masih melakukan evaluasi. Kemudian di tanggal 12 Mei 2023, PT BSI kembali memberikan statement di mana atas gangguan yang terjadi tidak akan menimbulkan rush money atau penarikan uang tunai secara massal. Kemudian di tanggal 13 Mei 2023 ini merupakan puncak dari gangguan di PT BSI, di mana di salah satu akun Twitter mengatakan bahwa ada kelompok peretas spesialis ransomware Lockbit 3.0
Diduga telah mencuri 15 juta data pelanggan, informasi karyawan, dan sekitar 1,5 terabyte data yang ada di dalam sistem BSI. Kemudian di tanggal 14 Mei 2023, PT BSI memberikan statement di mana gangguan layanan yang terjadi tidak berpengaruh terhadap pelunasan biaya haji nasabah. Di tanggal 16 Mei 2023, layanan transaksi modul pemerintah penerimaan negara MPN dan sistem perbendaharaan anggaran negara SPAN Kementerian Keuangan melalui BSI sempat mengalami gangguan. Kemudian di tanggal 16 Mei 2023, kelompok hacker Lockbit diduga telah meretas jutaan data nasabah PT BSI. Lockbit 3.0 mengancam akan mengedarkan data nasabah yang telah dicuri apabila PT BSI tidak membayar tebusan. Lockbit meminta dana tebusan sebesar 20 juta dolar Amerika Serikat. Next. Mungkin dilanjut oleh rekan saya Pak Sandi. Terima kasih Pak Ridwan. Selanjutnya adalah mengenai respon institusi pemerintahan terkait mengenai kejadian yang dialami oleh BSI. Ada 3 institusi yang kami highlight, yaitu ada dari Elsam, kemudian BSSN, dan juga OJK, di mana Elsam yaitu Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat dan Badan Cyber dan Sandi Negara, kemudian dari Otoritas Jasa Keuangan. Elsam meminta kepada BSI untuk memastikan bahwa setiap prosedur di dalam BSI itu mengikuti kepada Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi. Dan kedua, meminta kepada BSI agar memberikan pemberitahuan ya terkait kejadian atau permasalahan yang terjadi dan terkait perlindungan data customer dari BSI. Nah, kemudian kalau dari BSSN sendiri meminta agar setiap transaksi elektronik ataupun kegiatan elektronik di dalam sistemnya BSI itu selalu memberikan sebuah informasi yang akurat dan diupdate secara reguler kepada publik. Nah, untuk OJK sendiri meminta kepada BSI untuk mengoptimize respon to complaint received by customer. Jadi meminta kepada BSI supaya dapat lebih mudah lagi terkait respon komplain-komplain yang dilakukan oleh customer. Nah, next selanjutnya. Kemudian apa saja sih yang dilakukan oleh BSI terkait kejadian cyber attack yang dialami oleh BSI dan juga respon terhadap lembaga-lembaga yang meminta keterangan kepada BSI. Yang pertama, BSI melakukan investigasi untuk melakukan root cause dari kejadian tersebut untuk mengidentifikasi apa aja yang sebenarnya diserang, apa aja yang kehilangan dari data-data mereka, kemudian memberikan report dan result atas investigasi tersebut kepada publik, apa yang misalnya hilang dan apa yang diakses. Salah satunya tadi bahwa BSI menerangkan bahwa tidak ada akan kejadian penarikan uang secara keseluruhan, namun beberapa data dari customer memang ada yang diambil. Yang ketiganya adalah mitigasi terkait perbaikan sistemnya, karena BSI menyatakan bahwa serangan ransomware ini tidak langsung kepada perusakan sistem, melainkan masuk secara legal. Nah, sehingga mereka harus memastikan bahwa tidak ada lagi spot-spot data atau hole-hole yang bisa dimasuki lagi oleh hacking gitu. Yang keempatnya adalah formulate compensation for customer affected. Nah, ini salah satu yang lagi diisukan atau lagi dibahas oleh manajemen BSI, salah satunya adalah benefit atau kompensasi kepada customer yang terkena ya terimbas dari kejadian ini. Yang selanjutnya adalah establish special division. Nah, ini jawaban dari BSI terkait tuntutan-tuntutan dari beberapa lembaga tadi, yaitu ingin membuat sebuah divisi khusus yang berfokus kepada informasi dan security juga. Nah, yang terakhirnya adalah conduct regular security audits. Nah, ini yang juga jawaban juga BSI terhadap lembaga-lembaga tadi, yaitu memastikan bahwa BSI akan selalu men-security audit setiap sistemnya secara berkala dan juga bisa disaksikan atau bisa diakses untuk data security auditnya oleh publik secara berkala. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Mas Elva. Silakan. Ya, terima kasih kesempatannya.
Ini adalah beberapa kasus yang hampir mirip ya dengan yang didapatkan oleh BSI. Pada dasarnya sebenarnya memang bank itu mempunyai kerawanan tertinggi terhadap kasus cybercrime. Pada tabel di kanan kita lihat bahwa cukup besar juga ya tingkat cybercrime yang ada di Indonesia. Namun memang semakin ke sini berangsur-angsur mulai membaik. Artinya memang pertahanan cyber kita cukup baik. Namun ini juga dikompensasi dengan beberapa banyaknya dana yang harus dikeluarkan oleh bank. Nah, kita ambil kasus di 2022 ya. Di Maret itu ada aplikasi Live-in Mandiri dan M-Banking itu sempat mengalami error. Nah, ini memang beberapa ahli cyber mengatakan kemungkinan terjadi cybercrime atau cyber attack. Namun memang dari pihak bank sendiri pada umumnya memang agak menutup-nutupi ya terkait dengan cybercrime ini, karena memang akan mengaruhi reputasi perusahaan, juga akan berimpact juga ya terhadap investor, seperti itu. Kemudian ada beberapa case lain juga, masalah cyber attack, tidak hanya di masalah banking, terutama di web-web pemerintah seperti di KPU, kemudian juga di e-commerce tiket dan Citylink ini juga pernah diserang di 2016, kemudian Telkomsel ini juga pernah diserang oleh hacker juga, kemudian Tokopedia ini sempat geger kemarin, data pelanggan diambil juga, kemudian situs DPR, situs Tempo ini juga pernah juga dihack, BPJS, BRI Live ini juga pernah, kemudian data Kemenkes, termasuk database Polri pun juga pernah diambil oleh para hacker ini. Jadi memang perlu pertahanan yang kuat ya untuk sistem keamanan cyber kita. Next. Nah, ini adalah beberapa mitigasi yang dapat kita lakukan sebagai customer ya, khususnya untuk kita yang mempunyai akun di bank, tidak hanya di BSI. Nah, ketika kita mengetahui terjadi pembobolan data di media sosial, misal kita dapat info itu, sebaiknya memang secara seketika kita harus mengubah password ya, password di M-Banking, kemudian juga PIN di ATM, kita segera mungkin untuk meresetnya. Kemudian jika terdapat perbedaan nih antara saldo sebelumnya dengan sekarang gitu, sesegera mungkin kita lapor ke bank, juga dengan lapor ke institusi yang berwajib seperti polisi. Kemudian sebagai hal yang preventif juga, sebaiknya kita mengubah ya PIN atau mobile banking password kita itu setiap 90 hari. Jadi apabila data itu dimiliki oleh hacker, setidaknya 90 hari itu kalau nggak dimanfaatkan buat aneh-aneh, data kita udah berubah. Kemudian juga ya setiap PIN atau password itu sebaiknya juga berbeda ya antara satu akun dengan akun yang lain. Karena kalau satu akun saja kita terbobol, bisa jadi hacker itu akan membobol akun-akun kita, karena kan kecenderungan orang itu mempunyai PIN atau password yang sama. Termasuk jangan sampai kita samakan dengan media sosial kita ya. Jadi punya Facebook, Twitter itu sebaiknya punya password yang berbeda. Selanjutnya terkait dengan kompleksitas dari password, harus menggunakan ini ya, karakter yang lebih banyak seperti 16 digit seperti itu, kemudian juga kombinasi antara huruf dengan simbol. Termasuk juga jangan menggunakan informasi-informasi yang umum seperti tanggal lahir kita. Itu banyak orang di Indonesia itu ternyata masih menggunakan PIN tanggal lahir seperti itu. Itu sangat mudah dikenali atau dicoba-coba oleh hacker. Kemudian yang terakhir, jika memungkinkan kita tidak perlu menyimpan uang di dalam satu bank yang sama. Kalaupun harus dalam satu akun yang sama, mungkin bisa dibedakan ya, seperti di deposito, kemudian beberapa jenis investasi lainnya, sehingga ketika satu data atau satu PIN atau password itu didapatkan oleh para hacker, setidaknya tidak semua yang diambil gitu ya. Ini merupakan tahap preventif juga bagi kita. Next.
Ya, selanjutnya terkait dengan cyber security di PLN akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Elsa. Untuk selanjutnya itu cyber security yang terjadi di anak perusahaan PLN. Jadi ini baru-baru saja terjadi di tahun ini juga, seperti BSI, tepatnya di bulan Februari, tanggal 3, itu dapat laporan dari internal perusahaan bahwa adanya cyber security yang menyerang sistem IT di PLN IP. Jadi apa akibatnya? Akibatnya adalah semua sistem OS yang divirtualisasi di SSI itu bisa diakses. Jadi dalam kasus ini, enkripsi ransomware ARKS ini, file virtualisasinya akan dienkripsi dan diganti menjadi ekstensi ARKS. Jadi mereka juga setelah sukses mengenkripsi, ransomware ini kan menampilkan pesan permintaan tebusan. Jadi kalau di halnya di perusahaan ini, mereka menawarkan jasa perbaikan, kemudian minta tebusan dan mengirimkan sejumlah uang dalam bentuk Bitcoin. Kemudian jika tidak diberikan, maka mereka mengancam akan membocorkan data dan dijual kepada pesaing. Jadi kemudian what-nya, ini kita evaluasi dengan 4W1H. Yang pertama adalah what. What-nya apa? Jadi telah terjadi serangan ransomware ke sistem IT di PLN IP, di mana kejadiannya yaitu DC Indonesia Power di PLN Icon Plus, dan juga di DRC Indonesia Power di PLN Batam. Kapan? Serangan pertama adalah serangan ke DC data center. DC itu data center di PLN Icon Plus dimulai pada Jumat tanggal 3 dini hari pada pukul 24.4 WIB. Kemudian selanjutnya serangan ke DLC. DLC itu adalah Disaster Recovery Center. Dimulai pada Jumat pukul 3.10. Barulah tim engineering dari PLN IP mendeteksi adanya kejadian tersebut di hari yang sama pada pukul 5.15. Kemudian siapa? Jadi pelakunya serangan ransomware Mario dan White Rabbit. Jadi penyerangnya itu menggunakan nama aliasnya Mario. Motif pelaku sementara saat itu adalah meminta pihak manajemen IP untuk menghubungi dan menawarkan jasa pemulihan atas sistem yang sudah dirusak. Bagaimana mereka melakukannya? Jadi infrastruktur yang dipergunakan adalah server CCTV yang diakses melalui internet yang ada di HO PLN IP dan juga server portal di aplikasi di unit lontar lebih tepatnya. Target serangan dari pelaku adalah sistem backup data. Jadi penyerang mendelete kemudian merusak sistem backup data sehingga backup datanya menjadi hilang. Lalu mereka juga menyerang mentargetkan sistem server virtualisasi, yaitu penyerang menginfeksi server SI dan mengenkrip di VM di dalamnya sehingga data kita di VM tidak dapat dibuka. Dampaknya apa? Dampaknya aplikasi Pony dan data di dalamnya, jadi aplikasi-aplikasi internal perusahaan, ERP dan sebagainya, itu langsung diisolasi dan shutdown, bahkan shutdown selama 1 hari, tidak bisa digunakan. Ya, next. Berikutnya adalah terkait respon atau tindak lanjut dari perusahaan sendiri. Yang pertama, terkait recovery activity, yaitu mereka dari perusahaan itu melakukan recovery semaksimal mungkin dari beberapa sumber backup. Jadi ketika sudah terkena, mereka melakukan backup yang pernah dilakukan sebelum-sebelumnya. Kemudian mereka melakukan rebuild untuk aplikasi yang terdampak dan juga menginventarisasi aplikasi apa saja baik di unit atau di AHO yang terkena. Kemudian menginvestigasi secara komprehensif serangan-serangan dan langkah pencegahannya. Jadi salah satu mereka itu melakukan pengecekan di segmen IP publik, ternyata tidak ada. Kemudian melakukan pengecekan di layanan Icon Cloud, mereka tidak ada juga. Akhirnya perusahaan itu melakukan proses update page. Jadi yang sebelumnya pernah diupdate, akhirnya di-download kembali. Kemudian langkah berikutnya mereka juga melakukan disable SLP untuk seluruh klaster pelanggan. Lalu
ketika terjadi cyber attack ini, perusahaan untuk menjalankan operasinya, operasi activity, para pegawai diminta untuk melakukan kegiatan secara manual. Secara manual yang biasanya menggunakan aplikasi, mereka melakukan prosedur harian secara manual. Contohnya aplikasi seperti OM, Maximo, kemudian Pronia, SDM dan ERP salah satunya. Dan waktu pemulihan sendiri itu terjadi selama sekitar seminggu lebih ya. Jadi terjadi di tanggal 3, diketahui tanggal 3, dan diinformasikan ke manajemen di tanggal 9, dan di tanggal 11 sudah kembali normal. Selanjutnya, untuk next, untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Sahada. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Firman. Jika kita lihat dua grafik di atas, itu yang pertama adalah tertulis most incident were financially motivated. Artinya sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 itu penyebab utama atau alasan motivasi utama dari adanya cyber security adalah untuk keuntungan pribadi atau financial advantage, di mana yang paling besar terjadi pada tahun 2020, hampir atau lebih dari 90%, meskipun dari 2018 sampai 2021 itu mostly penyebabnya adalah financially motivated. Jadi untuk keuntungan pribadi itu jauh lebih kuat alasannya terjadi cyber security. Lalu pada grafik di bawah tertulis bahwa 43% of initial access was gained by threat actors by exploiting vulnerabilities in internet facing device. Nah, kalau kita lihat beberapa komponen pada grafik di bawah, itu terdapat masing-masing kuartal 1, 2, 3, 4 pada tahun 2020 dan 2021. Di mana beberapa komponennya itu termasuk malicious emails, credentials, vulnerabilities in internet facing device, dan third party. Kalau kita tahu pada malicious email itu dia memicu kita untuk mendownload atau mengunduh file yang tercantum atau terlampir pada email spam. Umumnya terjadi seperti itu. Lalu pada credentials itu atau proses verifikasi, salah satu penyebab terbesarnya itu karena satu user bisa mempunyai beberapa akun di platform yang berbeda, menyebabkan adanya celah atau gap terjadinya cyber security. Lalu pada vulnerabilities in internet facing device itu mayoritas terjadi karena semacam adanya kecacatan atau defect pada sistem pembangunan site itu sendiri, website itu sendiri, sehingga menyebabkan celah vulnerable pada website atau pada situs tersebut. Dan yang terakhir yang terlihat kecil namun tetap terhitung komponen utama dari adanya cyber security adalah adanya third party yang ikut berperan dalam kejahatan cyber. Dimana kita bisa lihat bahwa yang mendominasi sejak kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan 4 pada 2 tahun periode 2 tahun berturut-turut ini adalah malicious emails, credentials, dan vulnerabilities in internet facing device. Dan kalau coba kita sadari bahwa umumnya hal-hal ini terjadi tanpa disadari oleh pengguna, mulai dari email spam, lalu proses verifikasi dari akun yang dari user yang mempunyai banyak akun, hingga akhirnya kita mengunjungi atau menggunakan satu website platform yang masih terhitung mempunyai celah gap untuk disusupi atau dikendalikan oleh hacker.
Baik, next slide. Itu bagian lesson learned, cyber security incident in response. Terdapat 5 komponen yang bisa kita coba ambil pelajaran. Baik, mungkin bisa ini saya tambahkan. Oh, monggo Pak Jaka, monggo. Lesson learn atau pembelajaran dari kasus-kasus cyber security ya, yang terjadi tadi dari kasus BSI, kemudian dari kasus PLN IP dan beberapa kasus tadi yang mengenai institusi negara tentunya menjadi pembelajaran bagi kita untuk meningkatkan keamanan ya, entah itu dari data diri kita sendiri maupun dari perusahaan kita. Nah, terkait ini ada 5 lesson learn yang bisa kita dapatkan dari beberapa kasus tadi. Yang pertama bahwasanya ancamannya ini kadang diakibatkan karena kekurang sadaran ya perusahaan terkait keamanan data maupun sistem di perusahaannya ya. Bahkan yang sudah sadar dan mempersiapkan pun juga kena gitu ya, karena memang cyber security ini tentunya tantangan semakin tahun akan semakin meningkat, dan orang-orang yang kurang bertanggung jawab dalam memanfaatkan ini tentunya lebih meningkat gitu skill dan kompetensinya, sehingga memang dari segi diri kita sendiri maupun perusahaan harus senantiasa mengupdate atau meningkatkan sistem keamanan diri kita masing-masing atau di perusahaan kita. Nah, kemudian yang kedua, lesson learn yang bisa didapatkan adalah dari beberapa kasus tadi yang mungkin tadi dijelaskan oleh Mas Elva, ternyata banyak perusahaan besar yang itu secara sistem tidak aman gitu ya. Tidak aman tadi dari KPU, bahkan Polri sendiri juga terkena cyber attack gitu. Kalau kita mungkin berkaca beberapa tahun terakhir, bahkan sebuah perusahaan informasi teknologi seperti Yahoo tahun 2014 itu juga pernah terkena gitu, sekitar 3 miliar akun penggunanya bocor gitu ya. Sehingga di sini dapat menjadi pelajaran bahwasanya secanggih apapun sebuah perusahaan atau sebesar apapun perusahaan itu tidak bisa terlepas dari potensi terkena cyber security, sehingga kita memang harus senantiasa mempersiapkan gitu ya keamanan di perusahaan kita masing-masing. Nah, kemudian pelajaran yang ketiga adalah mengenai ini ya, bahwasanya kita harus meningkatkan strategi backup data dan prosedur ya. Banyak hal yang bisa dilakukan ya untuk meningkatkan strategi backup data, seperti secara temporary harus membackup data secara teratur, kemudian menggunakan backup data yang tidak hanya satu ya, mungkin ada cadangan, jadi backup di backup lagi gitu ya, jadi double gitu. Kemudian menggunakan layanan cloud yang sudah terpercaya, dan banyak hal yang mengenkripsi data dan mungkin memisahkan jaringan antara yang utama dengan yang support gitu, sehingga itu bisa menjadi strategi dalam meningkatkan keamanan kita dari serangan cyber dan strategi dalam backup data. Nah, kemudian yang keempat, kalau misalkan memang terkena ya dari serangan cyber dan mau nggak mau harus dihadapi ya, harus ditanggulangi, banyak hal yang harus dilakukan ya. Jadi yang jelas respon dari kita atau perusahaan jika terkena dari cyber attack ya memang harus segera melakukan langkah-langkah penanggulangan ya, mungkin seperti isolasi sistem, kemudian harus segera manggil tim keamanan cyber, kemudian yang terpenting harus melaporkan ya, karena dari institusi negara sendiri kan sudah mempersiapkan polisi cyber ya, jadi harus melaporkan. Kemudian yang paling penting lagi mendokumentasikan ya, jadi mendokumentasikan seperti tadi yang di BSI, PLN IP, kronologisnya lengkap gitu. Kemudian dokumentasinya lengkap sehingga bisa dilakukan identifikasi penyebab serangan itu sendiri.
Nah, kemudian yang terakhir, nah ini yang juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, bahwasanya jangan sampai kita ini ya mengabulkan atau menerima ini ya, menerima penawaran dari penyerang atau pelaku cyber attack ya. Karena dengan kita menerima, misalkan dia meminta pembayaran dan kita lakukan pembayaran, belum tentu juga data yang kita punya atau sistem yang kita punya itu akan kembali pulih gitu. Jadi jangan sampai percaya. Jadi yang jelas ya memang harus dihadapi dan dilaporkan ke pihak-pihak yang berwenang. Nah, mungkin itu dari kami presentasi terkait bagaimana inovasi disrupsi teknologi saat ini ya. Tadi contoh kasusnya adalah di Netflix, kemudian yang menjadi viral akhir-akhir ini terkait digital disaster ya, cyber attack yang terjadi di BSI, kemudian contoh lainnya terjadi di PLN Indonesia Power. Tentunya ini menjadi hal yang penting bagi kita untuk bisa pertama untuk terus meningkatkan kapabilitas dalam hal perkembangan teknologi, kemudian yang kedua untuk selalu meningkatkan